Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Menyambung video saya yang kemarin mengenai kesalahan Ustadz Kainama dalam mengajar bahasa Ibrani dan Yunani. Di video yang kemarin saya hanya mengoreksi mengenai kesalahan penulisan. Dan itu ada banyak. Dan bagi saya itu fatal. Meskipun hanya salah tulis atau salah huruf. Kalau Bapak Ibu misalnya mempermasalahkan, halah cuma salah tulis aja, salah huruf aja. Bapak Ibu pergi ke Dispenduk sana ya, mengurus akte kelahiran. Bapak Ibu salah tulis satu huruf, maka itu akan mengulang karena salah. Jadi salah huruf itu juga salah arti. Misalnya ujian gitu ya, anak saya ujian kelas 1 SD. Kemarin nilainya itu dapat 95 waktu ujian pertengahan semester. Saya lihat dia salah menulis huruf saja. Jadi salah tulis huruf itu ya juga salah gitu ya. Jadi jangan bilang oh cuma salah tulis aja gitu ya. Jadi kali ini saya mau mengoreksi mengenai kesalahan arti. Jadi di video kemarin masih yang sama, saya akan putar lagi saat ini. Mari kita melihat bersama-sama. Selesai Kristus. Jadi kalau ada yang bilang gini, ada nama Yesus Kristus. Kamu orang-orang Islam nih, para ustazah ini, bisa mengartikannya nggak? Bisa bilang. Artinya apa Yesus Kristus? Artinya apa? Yesus Nabi. Beres. Oh, dari mana kamu tahu? Memang itu artinya. Tidak ada arti lain. Enggak, Yesus Tuhan. Tuhan, ini nomor 1 ya. 2, ini dari tema nih. Kristusnya udah ya, Tuhan. Tuhan itu, kalau bahasa Greek-nya itu, ya, dibacanya Theos. Theos. Theos Greek. Yunani. Udah. Tuhan juga dikenal dengan nama ini. Dibacanya ya, apa? Elohim. Tuhan, sekali lagi dengerin, ingetin sampai kamu nikah. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 2 kesalahan fatal Ustadz Kainama dalam menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Nabi. Yang pertama, dia menuliskan Yesus Kristus seorang Nabi. Menurut dia, kata Tuhan dalam bahasa Yunaninya, Greek-nya, itu adalah Theos. Dan dalam bahasa Ibraninya adalah Elohim. Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau bagi orang biasa yang tidak pernah belajar bahasa Ibrani Yunani, dia hanya manggut-manggut saja, iya saja. Apalagi yang diajar orang Islam yang memang tidak pernah belajar bahasa Ibrani Yunani ataupun belajar Alkitab. Nah, benarkah Tuhan dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, itu memakai kata Theos dan berpadanan dengan kata Elohim dalam perjanjian lama? Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab gitu ya, dalam bahasa asli, tidak pernah dalam perjanjian baru. Semuanya ya, perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu menggunakan kata Theos. Tuhan tidak pernah ditulis dengan kata Theos dalam bahasa Yunani. Tuhan dalam bahasa Yunaninya selalu memakai kata Kurios. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Di sana kata Tuhan memakai kata Kurios. Dan semua tidak hanya di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Kata Tuhan selalu pakai kata Kurios. Dalam bahasa
Ibraninya itu bukan Elohim, melainkan Adonai. Jadi Tuhan, Kurios itu padanannya adalah Adonai. Dan Theos itu apa? Elohim itu apa? Sekali lagi, kalau kita belajar perjanjian baru dalam bahasa asli, bahasa Yunani gitu ya, Theos selalu dipakai untuk menyebut nama Allah. Contoh, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di sana, kata Allah selalu menggunakan kata Theos. Jadi, bukan Kurios. Nah, kata Theos ini berpadanan dengan bahasa Ibrani, itu Elohim. Jadi, ini yang dimaksud dengan Theos maupun Kurios. Ini beda loh ya. Beda artinya. Beda, Ustadz, beda. Ngomong-ngomong, saya pernah mendapatkan brosur Ustadz Kainama ini ketika dia berdebat di Malang gitu ya. Saya dikasih teman gitu ya. Ngeri saya lihat gelarnya itu. S1 lulusan sekolah tinggi apa itu Jakarta. Kemudian STT Jakarta. Kemudian S2-nya itu di Leiden, Belanda. Kemudian S3-nya itu di Haifa. Ngeri kali gelarnya gitu ya. Saya aja nggak pernah nih yang keluar-keluar kayak gini nih. Ya, seharusnya kalau dia ngaku-ngaku seperti itu, dia itu paham ya. Sangat paham seharusnya dan sangat mumpuni dalam hal ini. Bahasa Ibrani dan juga Yunani. Kenyataannya, menulis aja salah. Apalagi mengartikannya. Ini fatal. Hal-hal seperti ini fatal loh ya. Ini penyesat. Tolong Pak Yai, Pak Ustadz, MUI, tertibkan orang-orang seperti ini. Mereka ini justru menyesatkan umat Islam. Tolong orang ini ditertibkan ya sebelum memakan banyak korban. Ini orang buta menuntun orang buta. Seharusnya anak-anak yang diajar ini mendapatkan pengetahuan yang benar, mendapatkan wawasan yang benar mengenai kristologi gitu ya. Ngundanglah orang yang paham mengenai kristologi. Jadi akan mendapatkan wawasan yang benar mengenai kristologi. Seperti kapan hari dulu waktu saya masih kuliah itu ada studi banding dari salah satu pondok di Jawa Timur ini yang cukup besar gitu ya. Santrinya banyak ribuan, itu studi banding ke sekolah teologi saya untuk belajar kristologi langsung dari pakarnya, dari orang Kristen. Nah, itu yang betul mengenai kristologi gitu ya. Dari sudut pandang Kristen, bukan sudut pandangnya para mualaf yang ngaco-ngaco ini. Kemudian, mengenai kata Mesias. Mesias atau Kristus atau Hamasiah itu berarti adalah Yesus Nabi. Ini kalau kata anak saya, kocak nih Ustadz Kainama ini. Kocak bener. Kenapa bisa begitu? Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, memang dulu Mesias dalam perjanjian lama ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan. Dia yang diurapi untuk menjadi apa? Yang pertama, untuk menjadi raja, kemudian untuk menjadi nabi, dan kemudian untuk menjadi imam. Nah, Mesias yang dijanjikan yang akan datang, yang dinubuatkan oleh para nabi, itu yang akan menyandang ketiganya. Jadi bukan tidak sama dengan Mesias dalam perjanjian lama yang diurapi tadi itu ya. Nah, kemudian gelar Mesias inilah, gelar Kristus atau Hamasiah ini yang disandang oleh Yesus, yang adalah Yesus sendiri itu berbeda. Kalau kita melihat pertama kali kata Mesias, gelar yang diberikan kepada Yesus itu diberikan langsung oleh malaikat. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini akan lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu harus memiliki kriteria, beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, seorang Mesias itu adalah seorang raja yang gagah perkasa. Dia akan memimpin, membebaskan orang-orang Yahudi dari tawanan politik atau dari penjajahan orang-orang Romawi.
Kedua, Sang Mesias inilah yang akan mengumpulkan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang tercerai-berai ke seluruh penjuru bumi karena diaspora. Yang ketiga, Mesias harus membawa perdamaian di dalam intern orang Yahudi tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, Mesias harus mendirikan bangsa Israel lagi karena Israel sudah hancur. Namun, Yesus datang, Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah, firman Allah yang hidup, yang turun menjadi manusia, yang disebut Yesus, Sang Mesias itu, datang tidak memenuhi kriteria orang Yahudi. Datang bukan sebagai pemimpin politik. Yesus, Sang Mesias, datang membebaskan orang-orang Yahudi dari tawanan dosa. Membebaskan mereka, memulihkan mereka dari hubungan mereka yang rusak dengan Tuhan, bukan secara politis. Oleh karena itu, orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, di sini loh ya, letak kesalahan pemahaman Mesias orang-orang Yahudi. Jadi berharapnya seperti itu, Yesus datang sebagai Mesias seperti ini. Jadi orang Yahudi menolaknya. Karena orang-orang Yahudi menolak Mesias, juru selamat, Sang Raja di atas segala raja yang membebaskan mereka dari perbudakan dosa tadi itu, akhirnya keselamatan ini diberikan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir, goyim yang lain, itu kita semuanya. Makanya oleh karena itu, kita saat ini orang-orang Kristen mendapatkan keselamatan dari Tuhan melalui Sang Kristus, Sang Mesias, yaitu Sang Firman Allah yang menjadi manusia yang disebut Yesus. Inilah yang disebut dengan Mesias, bukan sekedar nabi, imam, atau raja, tapi lebih dari itu semuanya. Sekian dari saya. Selamat merayakan tahun baru, Chinese New Year bagi yang merayakannya. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.